Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Syalik dengan NIM A1C223029. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan sebuah soal menggunakan metode penyelesaian GeoGebra. Yang mana di sini sudah ada sebuah soal, yaitu songket Jambi memiliki motif tumpal segitiga yang disusun berulang pada sepanjang kain dengan panjang 1 meter atau 100 cm. Setiap motif tumpal memiliki tinggi 5 cm dan lebar 3 cm, serta disusun secara berjajar sepanjang kain. Nah, jika pola tersebut harus disusun sebanyak mungkin tanpa memotong motif di akhir, itu jumlah maksimal motif yang bisa dimuat. Lalu analisis juga sisa panjang kain setelah pola tumpal terakhir. Lalu bagaimana pola ini bisa dimodifikasi jika kain menggunakan lebih panjang atau lebih pendek? Nah, di sini sudah ada penyesuaiannya menggunakan secara manual. Di sini diketahui lebar 3, tinggi 5, dan panjang kain 1 meter atau 100. Lalu jumlah maksimal motif setelah dicari yaitu 100 bagi 3, yaitu 30 motif sisa 1 cm. Nah, di sini. Jika panjang lebih kain, maka misalkan panjang P, kita juga maksudnya P per 3, atau untuk P ini sama 102 cm, sehingga bisa menghasilkan 34. Baiklah, langsung saja kita ke ini saya menggunakan GeoGebra-nya. Pertama kita masuk dulu ke web atau aplikasi. Di sini kita bisa masukin titik-titiknya dulu, atau di mana tadi kan udah panjangnya 3 dan tingginya 5 dan dia bermotif segitiga. Maka pertama kita bisa masukin A sama dengan 0,0, lalu B sama dengan 3,0, dan C sama dengan 1,5,5. Nah, dapatlah titik-titiknya seperti ini, segitiganya nanti. Lalu untuk membuat segitiganya kita bisa ke peralatan di bagian poligon. Ini kita tinggal masukin ke angka A, B, lalu C, lalu ke A lagi. Nah, di sini untuk gambar poligonnya bisa kita ganti warna dengan klik ini. Lalu pengaturan serta warna. Kita bisa ganti saja ke warna merah. Seperti ini. Nah, untuk mengetahui berapa banyak sih segitiganya, kita bisa menggunakan alat mana ya? Hmm, Nah, ini di transform di bagian translasi objek. Nah, kita bisa mengklik segitiganya, klik A, terus klik B. Nah, lalu ini juga klik B, klik C. Hingga sampai nanti sampai 100. Di mana 3 garisnya sampai 100. Kita percepat aja. Nah, sudah kita buat segitiganya sampai dengan 100, sehingga hmm, nah, sudah kita buat segitiga sampai 33 kali. Di sini masih ada sisa satu untuk sampai 100. Jadi terbukti bahwasanya jika menggunakan gaya begini. Jadi terbukti jika bahwasanya menggunakan GeoGebra sama saja, yaitu segitiganya kita dapatkan 33
simpul, dan sisa satu. Oke, selanjutnya itu ada nomor 2, di mana soalnya itu Masjid Agung Al-Falah yang lebih dikenal dengan Masjid Seribu Tiang merupakan salah satu ikon budaya dan sejarah yang sangat penting di Jambi. Meski dikenal dengan nama Seribu Tiang, masjid ini sebenarnya memiliki 256 tiang utama yang menjadi penopang struktur bangunannya. Tiang-tiang tersebut dirancang dengan kokoh dan memiliki bentuk silinder yang megah. Setiap tiang tersebut berbentuk silinder dengan panjang 10 meter dan lingkaran alas dengan diameter 2 meter. Tentu. Di sini diminta yaitu pertama berapa total panjang semua tiang, lalu berapa luas permukaan seluruh tiang, dan berapa luas volume seluruh tiang tersebut. Nah, di sini kan tinggi 10 meter dan diameter sama dengan 2, lalu jari-jarinya 1. Di sini ditanya seperti ini, lalu evaluasi penyelesaiannya yaitu total panjang tiang yaitu 256 kali 10, yaitu tiangnya tinggi 10 dan seluruh tiangnya 296, jadi 2510. Dan luas permukaan dihitung dengan rumus seperti ini dan didapatkan nanti 69,12. Dan untuk seluruh tiang, karena seluruh tiang 256 tinggal dikali aja ke 256, hasilnya seperti ini. Dan volume tiang juga sama aja dan didapat 8.042. Lalu bagaimana sih penyelesaiannya menggunakan GeoGebra? Baiklah kita langsung saja ke GeoGebra-nya. Sini. Oke, jika menyelesaikan menggunakan GeoGebra, pertama kita masuk ke 3D kalkulator karena ini berbentuk silinder. Pertama tuh kita ganti dulu sumbu X dan sumbu Y-nya ke meter, aturan sumbu X. Di sini satuannya kita ganti ke meter, yang sumbu Y meter juga, sumbu Z-nya juga saya ganti ke meter. Dan nanti bentuk 3D kalkulatornya seperti ini. Lalu kita masukkan jari-jari ya, yaitu R sama dengan 1, terus tingginya H sama dengan 10. Hmm. Lalu kita buat titik pusatnya yaitu H sama dengan 0,0,0. Sehingga dapatlah titik pusatnya di sini. Ini kita bisa nampakkan juga nilainya pada nilai sama adalah sini 0,0,0. Lalu kita masuki tingginya yaitu sebut saja B sama dengan 0,0, tinggi kan sini H, jadi 0,0, H atau 10,10 per. Nah, kita dapatlah titik 10-nya di sini, B tingginya. Nah, kita buat nama dan nilai. Sudah dapat kita seperti ini. Maka selanjutnya kita tinggal ke peralatan, kita buat silinder. Silinder dari titik A ini ke tingginya B. Terus jari-jarinya kan ada 1. Oke, nomor 1 maka kita oke. Nah, kita dapatlah silindernya seperti ini. Lalu untuk mencari terus permukaan tiang, kita bisa masukkan 2 pi r kuadrat tambah 2 pi r h.
Sehingga kita dapatlah luas permukaannya yaitu 69,12. Lalu kita cari juga eh, jumlah seluruh luas permukaannya itu, dan dikalikan saja 256 dikali, sini kan lambang dari luas permukaannya itu E, maka kita tinggal buat saja 296 dikali E sama dengan H, sehingga kita dapatlah 17.693. Eh, Lalu juga jumlah semua tiang kan jadi diminta juga, maka kita tinggal kali aja 206 dikali jumlah semua tiang. Tinggi tiang kan H, jadi kita kali aja tingginya yaitu 2.560. Lalu ada juga untuk volume. Kita cari volumenya dengan klik I R kuadrat H, sehingga dapat volumenya 31,42. Lalu jumlah seluruh volumenya yaitu 296 dikali, di situ kan anunya I, jadi kita buat aja I, sehingga kita dapat jumlah seluruh 8.042,48 meter. Inilah penyelesaiannya menggunakan GeoGebra. Simpel bukan? Tuh, sama aja seperti sini, yaitu total seluruh volume 8.000 dan ini 17.693. Itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu budaya Jambi memiliki adat yang dikenal sebagai rumah kajang leko. Bentuk atap rumah ini menyerupai limas segi empat. Nah, jika panjang alas limas adalah 10 meter dan lebarnya 6 meter, serta tinggi limas adalah 8 meter, kita diminta hitung luas permukaan limas dan volume limasnya. Di sini panjang 10, lebar 6, dan tinggi 8 meter. Analisnya, evaluasinya, serta luas alasnya sudah dapat 60, luasnya 473, jadi 5/73, luas sih seperti ini. Baiklah, kita langsung saja sepertinya ke penyelesaian menggunakan GeoGebra-nya. Oke, kita lanjut menyelesaikan soal tadi menggunakan GeoGebra-nya. Pertama kita masukkan titik A sama dengan eh, titik A tadi 0,0, lalu B sama dengan 10,0. Nah, ini kita besarkan dulu biar nampak. Seperti itu. Lalu C sama dengan 10,6. Lalu D sama dengan 0,6. Dapatlah titik-titik kali CD-nya seperti ini. Lalu kita buat kotak untuk membuat limasnya nanti. Ini kotaknya, yaitu dengan poligon aja. Ini kita klik A, A, B, C, D, dan ke A lagi. Nah, kita dapatlah kotak untuk limasnya nanti. Nah, setelah dapat ini, poligon yang dulu kita cari, kita buat piramida, dan klik ini untuk seperti ini aja. Bisa klik piramida di sini. Harus ini kita ubah di sini ke 8. Tuh, 8 seperti itu. Ini bisa kita hapus saja. Dapat piramida seperti ini. Nah,
Setelah dapat hasil gambar seperti ini, kita bisa cari volumenya. Mungkin. Sehingga kita dapatlah volume dari piramida ini yaitu 160. Lalu seperti peralatan lagi ke bagian sini. Nah, seperti itu. Saya dapat seperti ini. Selanjutnya, setelah kita dapat ini, kita lihat dulu mana yang namanya. Nah, kita dapatlah luas permukaannya yaitu atau jaring-jaringnya yaitu 202,4 meter. Nah, seperti inilah hasil penyelesaiannya jika menggunakan GeoGebra. Sama seperti ini, nih luas permukaannya dapatnya 202,4 meter dan volume luasnya yaitu 160 meter kubik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu rumah batik Siti Hajir yang berada di kota Jambi memiliki dua model batik yang dikerjakan oleh dua pengrajin batik. Eh, Produk model satu dikerjakan dengan pengrajin A selama 2 jam dan pengrajin B selama 1 jam. Produk produk model 2 dikerjakan dengan pengrajin A selama 1 jam dan pengrajin B selama 5 jam. Nah, waktu kerja operasi pengrajin A dan B berturut ada 12 jam per hari dan 15 jam per hari. Nah, keuntungan penjualan produk model satu sebesar 40.000 per unit dan model 2 yaitu 10.000 per unit. Keuntungan maksimumnya yang dapat diperoleh rumah batik Hajar tersebut adalah pertama kita misalkan X sama dengan model satu dan Y dengan model 2. Nah, berapa keuntungan maksimumnya kan model matematikannya kita bisa ubah yaitu seperti ini sehingga kita dapat model matematikanya 2X plus Y sama dengan kurang dari 12 kurang dari sama dengan 12 dan X plus 5Y kurang dari 15 dan X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar dengan 0. Nah, X dan Y itu bilangan cacah dengan fungsi objektif yaitu fxy sama dengan 40.000 X tambah 10.000 Y. Sehingga kalau kita hasilkan nanti kita dapat Y-nya sama dengan 2, dituliskan lagi, dan X-nya sama dengan 5. Nanti kita peroleh titik butuhnya di A 0,3, B 5,2, C 6,0. Lalu kita dapat hasilnya yaitu nilai maksimumnya itu 240. Nah, langsung saja sepertinya kita menyelesaikan soal ini. Apakah terbukti jika kita menggunakan GeoGebra-nya? Oke, kita menyelesaikan soal tadi menggunakan penyelesaian GeoGebra, yaitu pertama kita masukkan dulu eh, kesamaan pertama yaitu 2X, maksudnya itu 2X plus Y sama dengan 12. Ini kita sama dengan tadi sebenarnya kurang dari, tapi kita jadikan sama dengan aja untuk membuat garisnya. Lalu kita masukkan persamaan kedua itu X plus 5Y sama dengan 15. Sehingga kita dapatlah garis seperti ini untuk EQ1 dan EQ2-nya. Nah, EQ1 ini kita bisa nampakkan juga untuk yang ada nilainya seperti ini juga. Nah, kita dapatlah seperti ini. Lalu kita masukkan semua model matematikanya yaitu 2X plus Y eh, langsung matematikanya 12. Terus kita buat dannya dengan lambang dan X lanjut X plus 5Y
sama dengan 15. Jadi kita buat dan lagi. Ya maaf, maaf ini kurang dari masuknya. Sini. Terus setelah itu kita masukkan X besar sama dengan 0, tambah lagi dan Y besar sama dengan 0. Ya, nah, kita dapatlah daerah penyelesaiannya seperti ini. Nih, tuh model teorikannya. Nah, setelah kita dapat ini, kita cari titik potongnya menggunakan peralatan, yaitu titik potong sini, yaitu dengan sumbu Y dan garis EQ2. Sini kita dapat titik A, terus yang ini juga EQ1 dan EQ2. Kita dapatlah titik B, lalu sumbu X dan Q1. Kita dapatlah titik C. Nah, kita dapatlah titik potongnya di yaitu A 0,3, B 5,2, dan C 6,0. Nah, untuk kita mencari titik maksimumnya, nah setelah kita memasukkan nilai fxy sama dengan 40.000 x dan 10.000 y, kita bisa misalkan x-nya itu A dan x-nya itu P dan y-nya itu Q. Nah, kita masukkan P. Nah, ini akan jadi slider. Ini kita bisa ganti, atau kita bisa buat slider aja di sini. Alatan, ini kita ubah jadi P sama dengan maksimumnya kita buat 10 dan ini kita minat mau aja. Makanya kita buat 1. Oke, terus kita buat lagi yang kedua. Ini bisa diganti Q, ini sama 0, dan ini 10 bisa Q. Nah, sudah ada slider kayak ini. Film tidak masalah. Sini kita buat 40.000 P ditambah 10.000 Q. Nah, kan sudah dapat seperti ini nih. Nah, misalnya titik A itu kan 0,3. Maka kita buat saja X-nya atau P-nya 0. Ini kita 0 kan. Dan ini kita jadiin 3. Nah, maka nanti titik di sini 30.000 jadinya titik maksimumnya untuk nilai A. Lalu jika yang B, ini kita ubah aja jadi 5. Terus ini kita ubah jadi 2. Sehingga titik maksimumnya agak 220.000. Lalu yang ini ke titik C6, sini 0. Maka nanti titik maksimumnya 240.000. Nah, sehingga sama aja seperti ini, nilai maksimumnya yaitu 240.000. Itulah tadi penyelesaian menggunakan GeoGebra dari soal tersebut. Kita lanjut ke soal berikut. Nah, soal berikutnya itu yaitu ada di sebuah tempat wisata di Dalawarsi memiliki sebuah lahan parkir dengan luas lahan parkir tersebut ada 1.760 meter persegi. Nah, luas rata-rata untuk mobil kecil yaitu 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Nah, daya tampung dari maksimum hanya 100 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil yaitu 5.000 per jam dan mobil besar 8.000 per jam. Nah, jika ada 1 jam lahan parkir terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang keluar masuk, berapakah pendapatan minimum petugas parkir di 1 jam tersebut? Nah, kita misalkan jumlah mobil kecil X dan Y, jumlah dan jumlah mobil besar Y. Hingga kita dapat jumlah kendaraan maksimum yaitu 4X plus 20Y sama dengan 1.760.
Jumlah kendaraan maksudnya IPS tambah 20 Y sama dengan 1060. Lalu untuk biaya parkir kan 5.000 per jam untuk kecil dan besar 8.000 per jam. Nah, kenapa per jam parkirnya itu 5.000 X plus 8.000 Y? Nah, di sini kan ditanya sudah jawabnya X plus Y, sehingga nanti kita dapatlah snap X-nya sama 15 dan Y-nya sama dengan 85. Jadi pendapatan minimumnya tuh yaitu 5.000 kali 15 tambah 75.000 tambah 600.000 atau pendapatan minimumnya itu 755.000. Nah, selanjutnya kita selesaikan menggunakan GeoGebra. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan GeoGebra, yang di mana pertama tuh kita masukkan fungsi X-nya, fungsi X, Y sama dengan 5.000 X plus 8.000 Y. Ini untuk fungsinya. Lalu kita bisa masukin persamaan pertama, yaitu X plus Y sama dengan 100. Tor, sini kita besarin aja. Kemudian kita dapat garisnya seperti ini. Lalu kita buat persamaan kedua, yaitu dot X plus 20Y sama dengan 1.760. Kita dapatlah sama garis-garisnya seperti ini. Ini kita bisa tampilkan dan nilai itu juga dengan ini seperti ini. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita masukkan syarat-syarat pada soal tadi, yaitu X plus Y plus Y kurang dari lebih besar dari 100 dan sama seperti tadi kita buat garis dengan lambang, yaitu 4X ditambah 20Y 20Y besar dari X kurang dari 1.760 dan X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Tuh. Nah, kita dapatlah daerah penyelesaiannya seperti berikut. Nah, setelah itu kita bisa mencari titik perpotongannya lagi dengan menggunakan perpotongan dua objek antara sumbu sumbu X dan X1, sumbu X dan X1. Nih, nanti kita dapat titik A seperti ini.
Sorry, sorry, sama di sini. Ini udah cek. Apakah titik pemotongan seperti berikut? Nah, sudah kita dapat itu perpotongannya. Selanjutnya kita buat slider aja karena di sini paling besar itu 440 dan paling kecil 0. Kita buat slidernya dengan slider. Sini kita ubah aja P dengan minimum 0 dan maksimum kita buat aja 450. Dan untuk kenaikannya kita buat 5. Terus kita buat lagi untuk yang kedua yaitu Q sama seperti tadi sini 0, sini 450 dan kenaikannya 5. Oke. Nah, setelah kita buat ini nih kita kalau salah kita hilangin aja dan kita misalkan X-nya P dan Y-nya Q sehingga 5.000 P ditambah 8.000 Q kita oke, enter. Nah, kan yang di A ini kan X-nya 440 dan Q-nya 0. Sehingga kita bisa mengatur slidernya ke 440. Sehingga didapatlah ini jadinya 2.200.000 untuk mungkin maksimumnya 220.000. Sehingga ini bisa jadilah 2.200.000. Lalu jika untuk titik potongan B yaitu X-nya 15, kita ganti 15 untuk P-nya atau X. Nah, 15 lalu Y-nya atau Q-nya 85. Nah, sehingga didapatlah 755.000. Nah, sama seperti tadi, kita dapatlah pendapatan minimumnya yaitu 755.000. Jadi, seperti itulah penjelasan menggunakan GeoGebra terkait penyelesaian soal-soal tadi. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai penyelesaian soal-soal menggunakan GeoGebra Calculator Suite ataupun 3D ya. Mungkin itu saja. Apabila salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.